Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari di sebuah warung kopi yang cukup ramai, sekelompok darwis sedang berkumpul untuk berbincang. Di antara mereka duduklah seorang kakek tua dengan janggut panjang yang sudah memutih. Kakek itu adalah ketua kelompok darwis, seorang yang terkenal sangat bijaksana. Para darwis lainnya tampak hikmat, mendengarkan setiap kata yang diucapkan kakek tersebut, seolah takut melewatkan satu nasihat pun. Abu Nawas yang sedang duduk tak jauh dari mereka juga tampak serius mendengarkan petua itu. Meskipun tatapan matanya sesekali tampak jahil, seakan-akan sedang merencanakan sesuatu, kakek darwis itu memulai memberikan nasihatnya. Untuk hidup yang bahagia, ingatlah segala sesuatu di dunia ini harus dibagi dengan adil. Perlakukanlah orang lain dengan kasih sayang yang sama, tanpa pilih kasih. Seorang darwis yang duduk sebelah kiri dengan ekspresi ragu tiba-tiba angkat bicara. Guru, aku tidak yakin apakah itu mungkin dilakukan. Rasanya tidak masuk akal menghormati anak kecil dengan cara yang sama seperti kita menghormati orang tua. Itu sulit, guru. Kakek darwis itu tersenyum lembut dan menyahut, tetapi apakah kamu pernah mencobanya untuk memulai sesuatu yang besar? Belajarlah memulai dari hal yang sederhana. Cobalah untuk memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan keadilan dan kasih sayang yang sama. Pasti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Para darwis terdiam merenungi ucapan sang kakek, seakan sedang memikirkan cara untuk mempraktikkan nasihat itu dalam kehidupan mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas yang memecah keheningan. Aku pernah mencoba hal itu, katanya dengan lantang. Sontak semua orang di warung kopi menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh minat. Bahkan kakek darwis pun tertarik dan bertanya, lalu bagaimana kebahagiaan yang kau dapatkan dari percobaan itu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum sambil mengelus janggutnya, tampak seolah-olah sedang menyusun kata-kata dengan hati-hati, tapi tetap dengan ekspresi jahil di wajahnya. Begini, aku memang berusaha memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Aku punya tetangga baru seorang janda yang cantik dan baik hati. Aku pun memperlakukannya dengan cara yang sama seperti aku memperlakukan istriku. Karena kukira itu akan membawa kebahagiaan sesuai dengan petuahmu, guru. Para darwis dan kakek darwis mendengarkan dengan penuh perhatian, penasaran dengan arah cerita Abu Nawas. Dan apa yang terjadi, Abu Nawas? Tanya salah satu darwis yang tak sabar. Yang terjadi adalah, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil, tetanggaku yang janda itu menjadi janda yang bahagia karena perlakuanku yang manis. Tapi istriku, istriku berubah menjadi sangat jahat. Orang-orang di warung kopi pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang penuh kelakar itu. Bahkan kakek darwis yang biasanya sangat serius tertawa hingga terbatuk-batuk. Di tengah suara tawa yang riuh, kakek darwis akhirnya berkata, Abu Nawas, memang kamu ini selalu ada-ada saja. Memperlakukan semua orang sama itu tak selalu cocok untuk semua hal. Tapi kisahmu ini memberikan pelajaran pada kita semua. Meskipun caramu aneh dan kocak. Abu Nawas pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Benar, guru, hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Terkadang ada warna abu-abu yang perlu kita mengerti. Guru dan para darwis pun pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran dan humor dari Abu Nawas yang tak pernah ada habis-habisnya, membuat hidup mereka lebih berwarna. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Sultan Harun al-Rasyid mengumumkan bahwa masjid kerajaan akan mengadakan sholat tarawih berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam pilihan. Para ulama kerajaan mengusulkan beberapa nama, tetapi Sultan tiba-tiba berkata, aku ingin Abu Nawas menjadi imam sholat tarawih malam ini. Para menteri dan jamaah pun terkejut. Semua orang tahu bahwa Abu Nawas bukan seorang qori yang terkenal.
dan ia juga dikenal dengan kecerdikannya yang seringkali di luar dugaan. Namun, ketika perintah sultan adalah mutlak, mereka tidak bisa menolaknya. Saat malam tiba, masjid penuh dengan jamaah. Semua orang penasaran bagaimana Abu Nawas akan memimpin sholat. Setelah azan Isya berkumandang, Abu Nawas pun maju ke depan dan mulai memimpin sholat Isya dengan khusyuk. Setelah itu, tibalah waktunya sholat taraweh. Para jamaah berdiri dengan tenang, siap untuk sholat yang biasa berlangsung cukup lama. Namun, begitu sholat dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Abu Nawas membaca surat Al-Fatihah dengan sangat cepat, bahkan hampir seperti tidak terdengar. Kemudian ia langsung duduk, sujud, berdiri lagi, dan begitu seterusnya. Rokaat demi rokaat berjalan dengan kecepatan kilat. Para jamaah mulai bingung dan saling pandang, tetapi tidak ada yang berani protes karena mereka berada di bawah pengawasan sultan. Dalam waktu 5 menit saja, Abu Nawas sudah menyelesaikan 20 rokaat tarawih dan 3 rokaat witir. Protes dari jamaah. Setelah sholat selesai, suasana masjid menjadi gempar. Para jamaah langsung menghampiri Abu Nawas dengan wajah bingung dan protes keras. "Wahai Abu Nawas, apa yang baru saja terjadi? Mengapa sholat tarawih begitu cepat? Kami bahkan belum sempat menghayati bacaan." Salah satu ulama istana berkata dengan nada serius, "Ini bukan sholat tarawih yang benar. Engkau membaca dengan terlalu cepat dan tidak mengikuti sunnah." Namun Abu Nawas dengan tenang tersenyum dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, bukankah setiap tahun kalian selalu meminta imam yang membaca dengan cepat agar tarawih tidak terlalu lama? Aku hanya memenuhi keinginan kalian." Mendengar jawaban Abu Nawas, semua orang terdiam. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sering mengeluh jika sholat tarawih terlalu lama, dan kini mereka mendapatkan pelajaran berharga. Sultan Harun al-Rasyid yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan cara jenaka. Wahai rakyatku, ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ambillah pelajaran dari kejadian ini. Ibadah bukan soal cepat atau lambat, tetapi tentang kehusuan." Sejak malam itu, masyarakat lebih menghargai sholat tarawih dengan bacaan yang lebih tenang dan penuh penghayatan. Sementara itu, ia tetap menjadi legenda yang selalu punya cara cerdik dan lucu untuk menyampaikan pesan moral. Kisah selanjutnya, menjelang bulan suci Ramadan, sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan. Kayu itu nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak selama bulan puasa. Sehari sebelum Ramadan tiba, Abu Nawas bergegas pergi ke hutan dengan membawa kampak andalannya. Sesampainya di hutan, ia segera mengumpulkan kayu bakar dengan tekun. Seharian bekerja, ia berhasil mengumpulkan 10 ikat kayu bakar. Saat azan berkumandang, Abu Nawas menyadari bahwa hari sudah siang. "Aku harus pulang," gumamnya. Ia pun memikul 1 ikat kayu bakar dan berjalan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera mandi untuk membersihkan diri, lalu menunaikan sholat zuhur. Tak ingin pekerjaannya tertunda, ia kembali ke hutan untuk mengambil sisa kayu bakar yang masih tertinggal. Waktu terus berjalan hingga matahari mulai condong ke barat. Saat azan ashar berkumandang, Abu Nawas masih berada di tengah hutan, sehingga ia pun menunaikan sholat ashar di tengah hutan. Menjelang maghrib, ia baru berhasil membawa sebagian besar kayu bakarnya pulang. Namun karena jarak antara hutan dan rumah cukup jauh, masih ada 2 ikat kayu bakar yang tertinggal. Abu Nawas pun tersenyum lelah. "Sepertinya aku harus kembali esok pagi," katanya pada diri sendiri.
Saat azan maghrib berkumandang, Abu Nawas segera bergegas menuju musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Ia merasa lega bisa menjalankan sholat bersama para jamaah di malam yang penuh berkah. Namun ketika hendak pulang, tiba-tiba ia tersentak. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Besok adalah hari pertama puasa dan ia belum mandi besar serta keramas. Astagfirullahaladzim, aku belum mandi suci, padahal besok kan sudah mulai puasa ya, gumamnya panik. Abu Nawas pun merasa gelisah. Ia bingung, apa mandi besar sebelum puasa adalah kewajiban atau hanya sunnah? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendekati seorang ulama yang masih duduk di tempat imam. Maaf tuan ulama, kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebingungan. Saya baru ingat kalau saya belum mandi besar, sedangkan besok adalah hari pertama puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib mandi sebelum puasa dimulai? Sang ulama tersenyum lembut mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, wahai Abu Nawas, mandi sebelum puasa Ramadan bukanlah sesuatu kewajiban, namun dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan ibadah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa mandi itu termasuk dalam mandi sunnah yang dilakukan sebelum ibadah besar seperti puasa atau sholat berjamaah di hari raya. Abu Nawas mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. Sunnah ini bertujuan agar kita memasuki bulan suci dalam keadaan bersih dan segar. Meskipun tidak wajib, mandi ini memiliki nilai baik untuk dilakukan dengan niat yang tulus dan tata cara yang benar. Ibadah puasa pun dapat dijalankan dengan lebih nyaman dan penuh keberkahan. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu waktu subuh, sementara posisi beliau belum mandi junub karena habis berhubungan badan sebelum waktu subuh. Setelah itu Nabi mandi dalam rangka menghilangkan hadas setelah masuk adzan subuh, dan lalu beliau berpuasa. Artinya walaupun sudah masuk waktu subuh, orang belum mandi junub itu tidak mempengaruhi keabsahan puasanya. Maka dalam hal ini mandi ketika puasa itu tidak diwajibkan atau tidak diharuskan, lanjut sang ulama. Abu Nawas berpikir sejenak lalu bertanya lagi, jadi apakah saya harus mandi besar sekarang juga atau tidak perlu karena sudah masuk waktu maghrib? Sang ulama tersenyum dan menjawab, jika engkau tidak dalam keadaan junub maka tidak ada kewajiban untuk mandi besar. Namun jika engkau ingin menyambut Ramadan dengan kebersihan dan kesegaran, maka silahkan mandi, itu akan lebih baik. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas menghela napas lega. Ia lalu berkata dengan gaya khasnya, kalau begitu aku makan dulu saja baru mandi. Percuma mandi juga, paling-paling nanti bajuku basah kena kuah makanan. Sang ulama dan para jamaah yang mendengar itu pun tertawa. Begitulah Abu Nawas, selalu punya cara unik dalam menghadapi sesuatu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui pertapa itu di puncak gunung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus janggutnya dan tersenyum. Anak muda, untuk belajar ilmu kesaktian itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada ujian yang harus kamu lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali.
Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. "Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat, Guru." Sang pertapa pun tersenyum. "Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot." Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, "Oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum." Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. "Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan?" katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, "Apakah kau berhasil bertapa?" Abu Nawas menjawab, "Tentu, Guru. Aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan." Sang pertapa tertawa dan berkata, "Pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit." Abu Nawas mengangguk bangga. "Aku siap untuk ujian terakhir, Guru." Sang pertapa lalu berkata, "Sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu." Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. "Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. "Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu." Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. "Kenapa kau tetap tersenyum, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, Guru." "Maksudmu?" tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. "Aku tidak mau memaksakan diri seperti mengangkat batu, dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu aku menutup telinga dari tadi agar tak mendengar hinaanmu." Sang pertapa terdiam lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian." Abu Nawas pun pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu yang paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari di Baghdad. Tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Raja yang mendengar kabar ini sangat geram. Akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan," perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling." Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. "Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak," gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab,
Oh, tentu bisa. Pendeta terbelalak. Apa? Benarkah? Abu Nawas mengangguk santai. Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan? Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur? Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk? Pendeta terbata-bata. Saya nggak tahu sih. Abu Nawas melanjutkan. Allah itu tidak tidur, Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku. Pendeta itu mulai berkeringat dingin. Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga. Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut. Abu Nawas tersenyum jahil. Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai. Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam. Abu Nawas mengangguk. Baik, silahkan. Pendeta menghela napas dalam-dalam. Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Oh, gampang, ikut aku. Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, ini adalah surga, tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan. Pendeta itu mengangguk-angguk. Wah, lezat sekali baunya. Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. Nah, ini neraka, panas, pengap, dan bikin sesak nafas. Pendeta mulai protes. Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas terkekeh-kekeh. Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati. Berani kau mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.